Gila, rame banget. Seakan-akan kayak menghilang atau termakan oleh apartemen itu. Katanya itu stasiun ini berada di bawah tanah sedalam 116 meter. Ini adalah tempat dimana produksi buat bikin tahu-tahu ini. Capek juga ya. Sudahlah kalau gitu, saya kerja sehari aja. Halo guys, selamat pagi. Thank you udah mampir di channel ini lagi. Sekarang hari ketiga kita di Chongqing dan pagi-pagi kita langsung ke sini. Ke Shiqikou. Shiqikou ini lumayan jauh dari pusat kota yang daerah wisata Chongqing ya. Jadi tadi kita naik MRT sekitar hampir setengah jam lebih. Melewati 14 stasiun ya di line 1. Nah, tempat ini tuh benar-benar unik dengan nuansa bangunan-bangunan tradisionalnya. Shiqikou ini sudah ada sejak dinasti Song pada abad 10 sampai 13. Dan kenapa namanya Shiqikou? Kou itu artinya mulut atau gerbang atau pintu. Dan Shiqi itu artinya itu adalah porselin atau kerajinan tanah liat itu. Jadi kayak pottery gitu loh. Jadi dulu di sini adalah pusat perdagangan dari pengrajin-pengrajin tanah liat, semakin berkembang pesat sampai pada masa dinasti Ming dan Qing. Ini adalah tempat di mana produksi buat bikin tahu-tahu ini. Capek juga ya. Sudahlah kalau gitu, saya kerja sehari aja. Oh, kayak di Fenghuang. Oh, Baozi nih. Gimana? Apa itu yang kamu makan? Jeruk ya? Tempat jual oleh-oleh. Lucu barang-barangnya. Apa tadi kamu bilang? Yang kapan Malawi pakai rupiah? Malawi pakai rupiah. Iya ya, bukan bendera negara Indonesia. Oh, ini Indonesia. Indonesia bener nih. Malawi ini nih, Garuda, ada tulisan Bank Indonesia-nya. Halo guys, sekarang kita berada di Hongyanchun Station. Katanya itu stasiun ini berada di bawah tanah sedalam 116 meter atau setara dengan 38 lantai tingkat bangunan. Nah, katanya untuk ke atas, untuk mencapai permukaan itu butuh waktu sekitar 3-4 menit. Makanya kita setengah aja ke sini buat cobain nih pengalaman dari bawah ke atas. Eskalator pertama. Kalau mau naik tangga juga bisa tuh. Cuman ya thank you sih ya. Ketujuh. Dan baru sampai paling atas. Setelah eskalator yang ketujuh. Lihat, ada secercah cahaya di atas tuh. Sampai atas, ternyata bukan 3-4 menit, jauh banget. Ternyata membutuhkan sekitar 7 menitan. Tuh, permukaan di atas ya. Hongyanchun Station Entrance. Tuh, stasiunnya tuh bukan jalur yang rame tuh. Pas keluar tuh biasa aja daerahnya tuh. Ada bangunan-bangunan rumah biasa. Ini tuh adalah gerbang finish dari maraton, event lari maraton. Tadi di bawah ada kayak pelangnya gitu. Jadi dari bawah lari ke atas dan garis finishnya sini. Luar biasa. Bayangin tuh otot-otot kakinya bergetar pastinya. Dan sekarang kita mau turun lagi. Udah cuma itu aja, mau pengalaman doang buat naik ke atas. Kita sekarang mau turun lagi dan kita mau lanjut ke Lizipa Station. Halo guys, kita sekarang berada di Lizipa Station, stasiun yang sangat ikonik dan viral di Chongqing.
dan sudah sangat terkenal di sosial media. Kenapa bisa viral? Karena keretanya itu menembus ke bangunan apartemen pemukiman warga. Karena itu pemerintah membuat sebuah tempat pedestrian itu di seberang stasiun supaya masyarakat ataupun wisatawan bisa mengambil foto. Kita bakalan ke bawah sekarang. Dan di tiap lantai mereka bikin kayak sebuah food court ataupun kayak tempat oleh-oleh gitu. Tadi di lantai atas ada tempat oleh-oleh. Nah ini di bawah tuh tempat food court gitu. Halo guys, kita pesan Hong Shao Ro Fan. Jadi ini pork samchan, samchan ada sausnya. Lebih banyak lemak sih. Harganya 22 yen. Kita belum makan nasi, ya udah kita harus isi. Kita sudah berada di seberang stasiun Licepa. Nah, begini kondisinya. Rame banget orang-orangnya buat nungguin keretanya lewat. Jadi keretanya tuh bakal lewat sekitar 3 sampai 6-7 menitan. Setiap rata-rata setiap 5 menitan bakal lewat. Ya orang-orang ngambil posisi buat mengabadikan momen kereta melewati apartemen ini. Tuh, sampai sana tuh, laut sana. Tuh. Apartemen ini bawahnya itu kayak tempat food court, souvenir, toko-toko. Nah, keretanya itu jalurnya ada di lantai 6 sampai lantai 8. Nah, di atasnya barusan pemukiman warga tuh. Lalu uniknya adalah stasiun beserta apartemen ini tuh dibangun secara bersamaan pada tahun 2004. Jadi pas 2004 itu desainnya tuh udah ada, ya kan, untuk apartemen. Tapi pemerintah Chongqing mau bangun nih jalur kereta metro di sini. Maka digabunglah desainnya dan didesain menyerupai sebagaimana yang kita bisa lihat sekarang. Nah, dan juga gimana dengan polusi suaranya, terus getarannya. Tenang saja, tentunya mereka sudah mengatur dengan sangat baik. Mereka membuat bangunannya dan stasiunnya, apartemennya semua tuh anti getaran dan anti polusi suara. Jadi benar-benar sangat-sangat kecil banget gitu polusi suaranya. Bahkan itu nggak berasa gitu. Dan getarannya juga nggak berasa. Untuk para penghuni yang ada di atas, lantai 8 ke atas. Tuh, ini keretanya menuju ke apartemen, masuk ke dalam bangunan. Seakan-akan kayak menghilang atau termakan oleh apartemen itu. Halo guys, sekarang kita lagi di Sepathi. Sepathi itu sendiri artinya 18 tangga. Dan kompleks atau daerah pemukiman ini tuh udah ada sejak zaman dinasti Ming dan Qing. Bahkan zaman dinasti Song udah ada juga. Lebih ramainya pas zaman dinasti Ming dan Qing. Kenapa Sepathi? Karena ada 18 tangga yang menghubungkan area bawah sampai atas. Karena Chongqing kan daerahnya, medannya tuh bukit kan. Nah, makanya dari bawah tuh sampai atas itu ada totalnya 18 tangga. Dan dulu tuh Sepathi itu merupakan pemukiman yang kuno, yang udah tua. Bahkan udah usang, udah kumuh gitu. Dan pemerintah China setelah itu merenovasi besar-besaran daerah ini, kompleks ini, menjadi sebuah tempat wisata. Ada sebuah sumur kecil di tengah-tengah Sepathi ini, dan ini sebenarnya buatan ya. Tapi dulu sebenarnya memang ada sumur aslinya. Dan sumur ini dipercaya bagi orang yang menimba atau memutar si tuas sumurnya, mau yang muda, tua, cewek, cowok akan menerima kekayaan. Itu hanya ya kepercayaan. Tapi ya
Menurut mitos sih begitu. Saya juga mau kaya. Tuasnya udah usang ternyata. Dan beneran di dalam tuh ada apa? Sumur. Terus di dalamnya bahkan ada ikannya. Tuh. Ada ikan koi. Kita barusan masuk dari sebuah museum atau sebuah peninggalan sejarah. Itu adalah sebuah terowongan di dalamnya. Terowongan tempat berlindung masyarakat atau warga-warga Chongqing pada saat Perang Dunia Kedua. Lebih tepatnya pada saat perang dengan Jepang tahun 1937 sampai 1945. Di dalam nggak boleh dokumentasi, jadi tadi udah lihat dulu. Intinya adalah di dalam ada goa-goa. Ya pastinya berarti kan warga-warga Sepathi inilah atau yang sekitarnya ini ya berlindung di sana. Jadi mereka waktu itu yang berdesak-desakan terus tinggal di bawah tanah di terowongan untuk supaya berlindung dari serangan pasukan Jepang. Jadi ya banyak-banyak relik dan barang-barang peninggalan juga yang sebagai bukti bahwa dulu terjadi masa kelam lah pada masa Perang Dunia Kedua. Halo guys, kita sekarang sedang berada di Hongyatong, tapi dari jalur yang berbeda. Kita dari Linqiang Road. Kita dari jalan Linqiang menuju ke bawah. Tuh. Jadi kita melewati lereng-lereng bukit Hongyatong ini. Menuju sana sambil menunggu jam 8 lampunya nyala. Tuh, lihat di bawah. Orang-orang udah pada ngumpul di bawah. Penuh banget, dan Hongyatong tuh sebelah sana. Jadi kita lewatin sampingnya. Kalau mau naik kayak kapal tuh bisa di situ. Kapalnya kayak paket dengan makan malam, terus keliling sungai ini, sungai Yangtze Jialing. Ramai banget. Bakalan nyala sekarang 3, 2. Wow. Udah nyala sampai jam 11 malam dan bakalan mati. Dan sekarang kita mau keluar dari kerumunan. Kita barusan keluar dari Hongyatong. Beneran deh, kalau misalnya masuk Hongyatong pas malam susah banget keluar ternyata. Kemarin kita ke jembatan gampang banget keluar karena nggak masuk ke bangunan Hongyatongnya. Dan tadi kita coba yang dari bawah masuk ke Hongyatong. Waduh gila, eskalatornya cuma sampai lantai 4. Kalau ke lantai 11 harus naik lift. Wow gila, dan muter-muter. Kalau naik lift nggak bisa, ngantri banget. Jadi kita muterin sejalannya sampai ke keluar dari Hongyatong, tapi udah jauh banget. Lihat nih, dan jalannya sini ternyata lebih nanjak. Di sini bener-bener yang baru kelihatan nih, jalanannya nanjak sana sini. Dan di hari terakhir kita di Chongqing barusan merasakan kita pulangnya harus naik tangga, baru bisa menembus dan lebih ada shortcutnya. Perjalanan pulang kita balik lagi ke foto kemarin, terus udah kita langsung aja bebas deh, langsung terpikat dengan makanan ini, hot plate nasi kari. Kita soalnya senangnya makan nasi. Iya, dan kita udah lumayan kelaparan dan pengen cepet pulang juga. Jadi makan dulu, habis itu langsung pulang. Langsung mengakhiri hari ini. Udah deh, hari terakhir di Chongqing. Besok kita bakalan pindah kota lagi. Bye. Bye. 这是哪里？ Indonesia. 哦我们今天离开重庆了，哦，今天就走了。走了。啊，明天再来。哎，拜拜。